Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jepandi Sukasya dari Program Studi Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar. Saat ini Indonesia memiliki potensi energi panas bumi yang sangat besar, namun pemanfaatannya baru 10% dari 40% potensi tersebut. Namun salah satu kawasan yang potensialnya itu adalah Kawah Kamojang dengan potensi sekitar 300 megawatt. Namun masalahnya secara umum adalah identifikasi zona panas bumi selama ini masih menggunakan pengamatan satu waktu, sehingga sulit membedakan anomali panas yang bersifat sementara dengan yang benar-benar persisten. Oleh karena itu, proyek air ini bertujuan untuk mengidentifikasi zona potensi panas bumi di kawasan Kawah Kamojang, menggunakan pendekatan tema persisten multitemporal menggunakan Citra Landsat 8, dan dengan manfaat terbagi menjadi empat, yaitu adalah sektor energi, pemerintahan, akademisi, dan juga masyarakat luas. Analisis dilakukan menggunakan pengolahan citra Landsat 8 di Google Engine dengan tiga parameter utama yang dihitung, yaitu adalah NDPI, untuk mengetahui kondisi vegetasi permukaan. Yang kedua adalah temperatur, land surface temperature untuk memetakan sebaran suhu permukaan. Yang ketiga adalah thermal persistence index untuk mengetahui kestabilan anomali suhu tersebut dari waktu ke waktu. Ketika parameter tersebut diklasifikasikan, dikombinasikan melalui klasifikasi Lord classification, dan yang akhirnya nantinya akan menghasilkan tiga zona. Dan untuk memastikan hasilnya akurat, dilakukan uji validasi lapangan menggunakan 60 titik sampel, diuji dengan RMSE decomposition matrix. Setelah itu dilakukan analisis eh, peluang lokasi sumur produksi di area kawasan Kawah Kamojang sekitar radius 800 meter. Parameter yang pertama, NDPI, bisa ditunjukkan dari tahun 2019 sampai 2026 tergolong konsisten. Selanjutnya, nilai suhu dari suhu permukaan di kawasan Kawah Kamojang berkisar 21,44 Celcius sampai dengan 55,69 Celcius dengan anomali konsisten di area kawasan kawah. Dan untuk nilai TPI-nya mendapatkan 9,41 hingga 37,42, yang dimana semakin tinggi nilainya semakin stabil dan berpotensi di area tersebut. Lalu ketiga parameter tersebut diklasifikasikan dengan didapatkan tiga zona, yaitu zona non panas bumi, zona potensi rendah, dan juga zona aktif panas bumi, di mana validasi dilakukan dengan dapatkan hasil RMSS sebesar 0,31 derajat Celcius dan juga overall akurasi 90%, 90% dari potensi di atas 85%. Maka dari itu, ada pun rekomendasi peluang lokasi yang di sumur produksi, itu set A yang set B, yang dimana set A menjadi lokasi yang paling direkomendasikan karena berada di kawasan hutan lindung yang memungkinkan pemanfaatan dengan sesuai regulasi yang berlaku. Secara keseluruhan, pendekatan dan pesisir ini terbukti mampu mengidentifikasi zona potensi panas bumi secara efisien sekaligus memberikan rekomendasi lokasi pengembangan sumur produksi yang sesuai status kawasan hukum status kawasan hutan dan hukum. Maka dari itu, saya Muhammad Julpan, terima kasih.